Tadi kesaksian Mbak Laura, Lazarus, thank you, keren sekali. Indahnya bukan main, dan itu menjadi kekuatan buat kita semua. PPT bisa ditampilkan. Pesawat jatuh, ya, kecelakaan, lalu ada banjir, tanah longsor, ya teman-teman, lalu kemudian gempa bumi, lahar, tsunami, Pak. Kalau tsunami itu jauh yang sebelumnya lagi. Tetapi sebulan kurang lebih kemarin ini saja, 1-2 bulan ini, kita betul-betul ya udah ada pandemi, tambah lagi berbagai bencana, berbagai kecelakaan pesawat. Tetap di mute. Mari sama-sama, sama saya, untuk saya mau ajak kita mengatakan Kyrie eleison. Bareng-bareng. 1, 2, 3, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oke, sekali lagi. Kyrie eleison. Yes. Kyrie eleison adalah Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah kami. Mungkin titik ini yang harus menjadi bagian gerbang kita merefleksikan lebih dalam sabda Tuhan. Sebelum kita buka lagi, tadi ayatnya sudah disebut dari konteks Yeremia 17 ayat 7, ya. Tetapi kita mau dalami lebih kuat dengan cepat juga. Ada satu lagu yang saya ciptakan, teman-teman, untuk kita boleh nikmati terlebih dahulu, seperti tadi ungkapan kita, Kyrie eleison. Ini cuplikan lagu yang saya ciptakan. Padamu kain kamu pun ganti, kau beri sukacita dalam sengsaraku, berseru kepadamu, air mata pun sirna kau beri. Kyrie eleison. Ini menjadi refleksi kita untuk memaknai firman Tuhan. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Dalam bahasa Indonesia tadi kita coba buka lagi Alkitab. Mari teman-teman buka Alkitabmu, buka aplikasi Bible-mu. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia boleh diberkati dan terus mengandalkan dan melakukan pengharapannya di dalam Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Teman-teman, teks ini itu berada pada konteks ketika Yeremia punya keberanian untuk mewartakan apa yang benar di dalam Tuhan. Teman-teman tahu nggak, Yeremia itu orangnya sebetulnya lembut hatinya. Dia masih muda,
seperti kalian, ya, SMA, ya. Tapi hatinya lembut. Tapi dikasih tugas sama Tuhan, misi sama Tuhan untuk mewartakan dengan berani akan kebenaran sabda Tuhan. Kepada siapa? Kepada semuanya, tetapi khususnya kepada umat Allah, bangsa Israel. Jadi gini teman-teman, saya cepat aja. Pada saat itu, bangsa Israel itu harus sampai dihancurin 2 kali. Mbak Laura Lazarus, sekali lagi, thank you so much. Tuhan berkati Anda. Kita bersyukur 2 kali katanya. Dan dia, amin. Kita jalan lebih kuat. 1, 2, 3, kita lebih semangat. 1, 2, 3, kita lebih kasih pengharapan. Ini juga 2 kali dibuang ke Babel. Kita udah sering dengar, teman-teman mungkin udah belajar dari sekolah minggu tentang ini. Tetapi 2 kali pun rupanya masih cukup banyak yang ngeyel, ya, yang masih bandel secara iman. Nah, Yeremia diberi tugas, pemuda Tuhan ini disuruh yang lembut hati ini untuk mengatakan, hey, ayo balik kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Saya mau PPT balik satu kali, balik, coba yang tadi, yang sebelumnya. Saya mau minta 2 orang deh. 2 orang aja. Ya, kalau tadi kita udah dengar kesaksian, saya mau dengar sekarang gilirannya teman-teman. Oke? Ini untuk mengawali, karena di bagian terakhir, saya mau ajak semua kita untuk saling menguatkan. Karena ini tujuan praise and worship. Praise and worship ini. Ya, 2 orang, teman-teman, apa makna dari gambar ini dan juga khususnya kata-kata dari sabda Tuhan, Yeremia 17 ayat 7. Cerita sedikit, mungkin ada pengalaman pribadimu atau pengalaman hidupmu, bahwa di dalam Tuhanlah pengharapanku. Waktu ada problem, ada masalah, ada bete banget, ada jutek banget, ada hal yang sangat berat seperti tembok besar menghalangi keluargamu, studimu, atau apapun, tapi Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih solusi. Bisa cerita 2 orang saja, saya minta tolong, mungkin guru, host, atau siapa bisa menunjuk 2 orang. Siapa saja? Host bisa bantu saya. Atau ibu guru, bapak guru bisa tunjuk 1, 2 teman dari murid. Hizkia. Penabur. Hizkia dan Mikaela. Oke, terima kasih. Hizkia dan Mikaela. Hizkia, Mikaela, tolong dong, apa yang kamu dapetin, apa makna dikit aja yang kamu lihat, pantulkan dari gambar dan juga khususnya ayat ini, dan cuplikan sedikit dari pengalamanmu diberi jalan keluar oleh Tuhan. Silakan Hizkia. Oke, kalau dari aku, paling kalau percaya sama Tuhan tuh nggak boleh setengah-setengah, harus berikan semua yang kita punya, walaupun apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik, tapi yang Tuhan rancangkan itu yang terbaik buat kita. Gitu sih, Pak. Keren, top abis. Thank you Hizkia. Jangan setengah-setengah. Kalau Kolose 3:23 katakan, kalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tadi satu lagi siapa? Mikaela? Mikaela. Iya, Pak. Ya, kalau dari aku Mikaela? Bagi pokoknya dong buat mengandalkan Tuhan dalam segala hal, terus jangan berpaling dari Tuhan seberat apapun masalah kita yang hadapi. Itu sih. Yes. Ada istilah tuh kalau pesawat ya, karena dari tadi kan pesawat keren abis ya kesaksiannya tadi ya. Kalau pilot itu, ini istilah pilot kalau nggak salah ya, itu kalau sudah titik tertentu, kilometer tertentu teman-teman, itu apapun yang terjadi dia nggak boleh turn back ya, nggak boleh putar balik. Dia harus berupaya bagaimana untuk kalau memang ada sesuatu dia berupaya cari tempat untuk landing. Jadi nggak boleh berbalik. Kata Mikaela. Thank you. Nah, sekarang PPT ikuti saya. Yang pertama oleh karenanya GPS. Ya. Ini poin pertama. Jadi kita harus punya bagian untuk Tuhanlah harapan saya. Bilang sama-sama, Tuhan harapan saya.
Yes. Katakan, bilang sama-sama. Tuhanlah andalanku. Yeah. Tuhan adalah andalku. Yes. Nah, kalau Tuhan sudah jadi harapan, Tuhan sudah jadi andalan, seperti Yeremia, maka dia akan dituntun. Anda dituntun, teman-teman dituntun, saya dituntun untuk melihat pelangi kasihnya Tuhan. Jadi di berbagai kelokan-kelokan pergumulan, ya, permasalahan studimu, belokan-belokan problem, harus ngerjain tugas, ya, paper, praktek, uprak, ya, apalagi ujian macam-macam kan, kelas 12 khususnya nih. Kita mau lihat yang kelas 12. Bisa? Oke, Tuhan berkati kelas 12. Khususnya, ya, lancar, berhasil, cita-citamu taruh di dalam tangan Tuhan. Seperti Yeremia. Dan saya mau, bukan hanya kelas 12, seluruh kelas, dan saya mau, dan kita mau bareng-bareng, bukan hanya Sumarekon saja, anak-anak penabur Sumarekon, tapi semua teman-teman remaja pemuda. Tidak hanya remaja pemuda, semua Bapak Ibu, yuk, taruh harapanmu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di balik kelokan-kelokan yang saya katakan tadi, di balik pergumulan, perjuangan yang saya katakan tadi, teman-teman, Bapak Ibu, itu di belakangnya Tuhan sudah sediakan berkat dan hikmat yang luar biasa kepadamu. Ya, jadi jangan berhenti untuk berserah. Berserah tetapi tidak pernah menyerah. Find the way. Ya, jadi harus akhirnya Roh Kudus yang menuntun Anda dan saya. Ketika ada gelap, maka seperti tulisan ini, maka seperti ada yang titik-titik putih. Bisa bayangin ya, berimajinasi teman-teman. Lama-lama dia menyusun lokus tertentu. Lokus itu tempat, teman-teman. Kalau udah jamak namanya loki. Jadi perhatikan, dalam hidup Anda dan saya, keadaan yang gelap itu kesempatan untuk kita find the way. Titik-titik kata find the way ini pun sebelumnya adalah tutul-tutul ya, tutul-tutul putih. Itu kalau terus tambah dia akan membentuk kata atau tanda kutip, lalu kemudian ada kata find, ada the way. Atau menunjukkan lokasi tertentu. Atau menunjukkan solusi-solusi tertentu. Kepada kelas yang selain 12 sekarang, bisa kasih dada yang selain kelas 12, 11 dan yang lain bisa kasih dada? Baik, teman-teman, Bapak Ibu, tolong juga berikan doa sekarang juga kepada kelas 12 tapi juga selain kelas 12. Dengan apa teman-teman? Dengan apa Pak Pendeta? Ini tadi, untuk kita sama-sama setia di dalam mengandalkan jalan Tuhan. Poin kedua, tema kita bagus banget. ORBIS. Oke? Orbis kalau diterusin. Tapi sebelum ke orbis, teman-teman, Yeremia ketika dia mewartakan apa kebenaran itu kepada banyak orang, dia nggak disambut dengan baik tuh teman-teman. Dia nggak dipercaya. Jadi teman-teman, dunia akan membuatmu akan jadi seperti ini. Masih kecil, masih anak muda, masih belum mateng, masih belum punya banyak pengalaman. Terus akan ada terus seperti itu. Sebaliknya, godaan kalau sudah tua, usia indah adalah, oh saya lebih, saya oke, saya sudah punya banyak pengalaman. Jadi kita harus waspada untuk ini. Untuk apa teman-teman? Balikin lagi, taruh seluruh hidupmu di dalam Tuhan. Buka mata hati. Ya, bila ku buka mataku. Itu lagu tadi kan? Bisa kasih lihat teksnya. Saya mau, ini kan terbagi 4. Jadi kalau kita bisa onsite, bisa saya mau ajak kita nyanyi bareng-bareng. Tapi saya mau kita bagi 4. Bisa teman-teman? Ya, yang bagian awal, saya mau yang kelas 12. Kalau boleh minta 1 perwakilan. Silakan ditunjuk perwakilan kelas 12. Saya tidak tahu mungkin yang suka nyanyi, yang
rindu untuk menyanyi. Alinea pertama, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Perwakilan kelas 12. Bisa? Oke. Lalu alinea yang kedua, bila ku lihat hidupku, saya mau kelas yang paling kecil di sini, kelas berapa ya Bapak Ibu? Bantu saya tolong. Kelas 10. Gitu ya? Ya, kelas 10, Pak. Oke. Kelas 11 itu bagian yang kedua, yang bila aku lihat hidupku. Gitu aja deh, sederhana aja. Kita bagi-bagi sederhana. Dan karya tanganmu ku tersanjung. Bisa? Itu kelas 11, perwakilan dari kelas 11. Akapela saja, tidak ada iringan musik. Saya udah siapin gitar, tapi waktu kita akan terbatas sekali. Jadi akapela saja, tanpa musik ya. Nanti di akhir kita akan nyanyi bareng-bareng dengan Ignite, bisa mengiringi kita sambil kita kirim chat. Yang ketiga, itu dari kelas 10. Kelas 10 minta tolong. Karena semua yang baik dalam hidupku, dan sebagainya. Sampai selesai itu. Kelas 10. Ya, salah satu seorang perwakilan kelas 10. Nanti kita cek siapa perwakilannya. Yang terakhir nih, kalau boleh dari guru. Ya, guru atau karyawan, silakan perwakilan Bapak atau Ibu guru sama saja, silakan perwakilannya siapa. Baik, kita ini dulu dengan cepat. Saya mau tanya dulu, kita absen dulu ya. Yang alinea pertama siapakah kira-kira perwakilan kelas 12? Yang menyanyikannya? Agnes Tio mungkin bisa, Pak. Agnes Tio, yang baik. Saya ingat nanti itu. Baik. Nanti Ya, Agnes Tio ya. Kelas 11 kira-kira siapa perwakilan? Nanti kita sama-sama nikmati bagian ini. Sekali jalan aja. Kelas 11. Boleh ditunjuk Bapak Ibu guru, bantu saya. Karena yang kenal adalah teman-teman dan Bapak Ibu guru sendiri. Kelas 11 siapa? Karin. Karin, baik. Oh, ada yang kelas 9 rupanya. Baik. Ya, lalu yang kelas 10 perwakilan? Kelas 10 siapa? Ayo Bapak Ibu malas, siapa kira-kira? Ditunjuk aja. Orang Ya. aku jadi kecil. Kelas 12 tadi siapa ya Bu? Agnesia ya? Agnes Tio, Pak. Oke, Agnes. Ya, Lalu kelas 11 Karin. Karin. Gitu ya. Kelas 10 kita tunjuk aja kali Bu, minta tolong saya. Geren, Bu. IPA Geren. IPA 2. Deren. Geren ada ya? Oke, Geren ya. Geren ada, Pak, ada. Baik, nanti kita lihat. Ada? Baik, kalau guru-guru, kira-kira siapa nih? Bapak Ibu guru? Perwakilan. Miss Rosa. Miss Rosa. Tadi di awal persiapan aja udah saling nunjuk itu. Oh nanti itu nyanyi, ini nyanyi. Bu Jekti nyanyi katanya. Apa? Oh Sir Hasto tuh ada yang bilang. Siapa yang mau nyanyi? Siapa Bapak Ibu? Bu Jekti, Pak, Bu Jekti. Oh. Nah ini Miss Rosa suaranya udah kelihatan merdu. Ini lebih repot guru-gurunya. Baik, waktu kita terbatas. Miss Rosa ya. Miss Rosa kita sepakat ya. Jadi sekali lagi sesuai urutan tadi kita akan nikmati sebentar urutannya seperti yang tadi sudah kami sebutkan. Kita nikmati bagian ini di dalam hadirat Tuhan sebelum kita memasuki orbis. Silakan kelas 12 dulu lalu selanjutnya.
Boleh langsung nyanyi kan, Pak? Langsung aja. Bila belum mulai ya, Pak? Boleh langsung mulai, Pak? Langsung, nggak usah kasih musik, nggak usah. Langsung. Oke deh. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Jadi lihat kawan-kawan, Tuhan yang memampukan kita untuk melihat wajahnya lewat ciptaannya, tapi khususnya lewat peristiwa-peristiwa. Kelas 11. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Oh, keren. Thank you juga kelas 11, kelas 12 juga. Jadi kalau tadi view-nya, angle-nya itu luas, sekarang lebih scope kecil. Siapa teman-teman? Dirimu sendiri. Hidup kita sendiri. Studimu. Proses belajar mengajarmu. Bahkan dari playgroup, SD, sampai SMP, sampai dengan SMA. Dan sebentar lagi, khususnya tadi 12 misalnya, semua juga akan sampai di level itu. Kalian akan kuliah. Benar? Tuhan berkati masa depanmu. Lihatlah karya tangan Tuhan dan katakan seperti lagu ini, aku tersanjung Tuhan. Siapa aku ini, Engkau berkati aku. Oke, kelas 10. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Keren-keren suaranya. Suaranya kalian luar biasa. Terpuji nama Tuhan ya. Kita bangganya sama Tuhan kepada semua Sumarekon, tapi juga semua dari sekolah manapun teman-teman remaja pemuda. Sebelum ke guru-guru, ada kata yang terakhir tuh di situ tuh, alinea ketiga. Kesempatan yang baru. Tiap hari adalah kesempatan baru dari Tuhan. Tiap buka mata adalah kesempatan yang baru untuk boleh membagikan berkat, kekuatan, pengharapan, dan bilang dengan tingkah laku, perbuatan, sikapmu, hey, andalkan Tuhan. Terakhir tapi juga bukan akhir, perwakilan dari Bapak Ibu Guru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.